Yang pertama, kita mulai dari pertanyaan mungkar nakir di alam kubur. Ini hak adanya. Jangan tidak percaya, jangan tidak mengimani bahwa setiap kita nanti di alam kubur akan ditanyai oleh malaikat mungkar dan nakir. Nah, kalau tinjuan para sufi, ya, kalau pertanyaan mungkar nakir di alam kubur itu bukan dialog fisik, kayak kita mau tes wawancara, siapa namamu, di mana rumahmu, dan seterusnya. Bukan begitu. Ini bukan sekedar dialog fisik. Pertanyaan mungkar nakir ini refleksi dari kesiapan jiwa, kesiapan roh kita menghadapi kebenaran mutlak. Gini, ketika seseorang meninggal dunia, ya, hijab duniawi terangkat. Dah, kalau kita masih hidup ini, kita terhijab oleh duniawi. Nah, ketika seseorang itu meninggal, hijab duniawi ini terangkat. Kemudian, jiwa, roh kita berhadapan langsung dengan hakikat amal kita masing-masing. Jika selama hidupnya jiwa seseorang ini, ya, tenggelam dalam ma'rifatullah, mahabbatullah, karena jiwanya sudah kenal Allah, ya akan mudah menjawab. Kalau jiwanya belum mengenal Allah dengan benar dan baik, belum mencintai Allah, ya nggak bisa jawab. Karena yang menjawab itu adalah jiwa, roh kita masing-masing. Ya. Kita tahu pertanyaannya adalah seputar yang pertama. Kita akan ditanya oleh malaikat mungkar nakir, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Kata Rob di sini, Tuhan itu berarti siapa yang menguasai jiwamu. Selama hidup di dunia, hatimu, jiwamu, batinmu dikuasai oleh siapa? Diatur oleh siapa? Jika jiwa seseorang selama hidup dikuasai oleh duniawi, harta kekayaannya, ya robnya ya harta kekayaannya itu. Jika selama hidupnya jiwanya dikuasai oleh jabatannya, ya jabatannya itu. Maka man rabbuka ini yang harus terus-menerus kita persiapkan selama kita hidup di dunia ini. Karena bukan jawaban lisan. Kalau lisan kita akan mudah menjawab Allahu Rabbi. Tapi benarkah jiwa kita dikuasai oleh Allah? Benarkah jiwa kita ini tunduk, patuh, pasrah sepenuhnya diatur oleh Allah dan seterusnya? Nah, disinilah kemudian ya para sufi itu menganjurkan, memerintahkan kepada siapapun orang yang mengaku Islam, mengaku beriman, untuk mencari guru pembimbing, untuk memiliki pewaris sejati Nabi, walian mursyidah, agar kemudian dibimbing, dituntun, dikenalkan siapa sesungguhnya
Tuhan kita. Ini juga tidak jauh dengan ucapan kita dalam keseharian, yaitu diajarkan di sekolah-sekolah madrasah. Kita semua hafal, raditu billahi robba. Nah, benarkah ucapan kita itu? Jika kita benar-benar ridho Allah sebagai Rabb kita, sebagai Tuhan kita, yang mengatur hidup kita, yang mengatur jiwa kita, yang menguasai jiwa kita, dan seterusnya, maka ketika nanti mungkar nakir menanyai, akan mudah menjawabnya. Nah, yang kedua, waman nabiyuka, siapa nabimu? Ini juga, kalau jawaban lisan, ya kita semua tahu. Nabi kita adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi benarkah? Dalam seluruh aspek kehidupan kita, sudah menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan. Sebagai Nabi yang diutus oleh Allah untuk kita. Diutus untuk membimbing kita, untuk mengajari kita, untuk mensucikan hati kita. Nah, kalau benar-benar iman kepada Nabi, pasti ia akan mengenal dengan sebenar-benarnya siapa Nabi kita. Ia akan mencintai siapa Nabi kita. Gitu, ia akan mencintai siapa Nabinya. Nah, kita semua tahu bahwa tanda sempurna keimanan itu la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Misalkan hadis seperti itu. Belum sempurna keimanan seorang mukmin jika belum lebih mencintai Nabi dibanding kecintaannya terhadap selainnya, terhadap orang tuanya, terhadap anaknya, terhadap seluruh manusia, bahkan terhadap dirinya sendiri. Nah, jika cintanya kepada Nabi benar, maka ya benarlah, dia akan mudah dengan menjawab pertanyaan mungkar nakir, waman nabiyuka. Nah, dari sinilah sekali lagi para sufi ya memerintahkan, menganjurkan untuk setiap muslim yang ingin menyempurnakan keislaman dan keimanannya, ia harus berguru, memiliki guru, seorang pewaris sejati Nabi. Begitu juga pertanyaan waman dinuka, apa agamamu? Ini kalau agama yang benar, ya tingkatannya panjang. Mulai dari Islam, iman, ihsan, ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, sampai al-Islam. Al-Islam inilah yang dimaksudkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Di keislaman kita, ya dari waktu ke waktu harus terus kita sempurnakan. Contoh saja, Nabi bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk bagusnya keislaman seseorang adalah ia meninggalkan segala apa yang tidak membawa manfaat pada dirinya. Nah, dari sini kita masih jauh. Orang yang telah sempurna Islamnya, orang yang telah bagus Islamnya adalah seluruh waktunya bermanfaat. Makanya kalau sekali lagi menurut sufi, jadi dalam pandangan sufi, pertanyaan mungkar nakir itu tidak bisa dijawab dengan lisan.
Karena bukan jawaban lisan, itu jawaban roh, lisannya roh, jawaban bahasa jiwa. Selama hidup ini kita harus terus-menerus bagaimana tazkiyatun nafas, membersihkan jiwa kita masing-masing, mensucikan hati kita masing-masing, agar kapanpun ketika kita dipanggil kembali oleh Allah, kita kembali dalam keadaan nafsu kita, jiwa kita benar-benar mutmainnah. Yang kedua, azab kubur adalah hak. Bahwa di alam kubur, kubur itu alam barzakh, alam antara dunia dan akhirat. Di alam kubur itu ada siksa, dan itu hak adanya, benar adanya. Ya, ini penderitaan, sekali lagi penderitaan spiritual. Penderitaan yang dirasakan oleh jiwa. Jiwa yang tidak selaras dengan cahaya kebenaran. Jadi, banyak hadis-hadis yang menerangkan terkait dengan azab kubur. Nah, di sinilah kemudian maksud dan tujuannya agar bagaimana dalam hidup ini kita mempersiapkan diri. Yang ketiga, kebangkitan dari kubur adalah hak. Setiap jiwa ini akan dibangkitkan dari kuburnya. Jadi begitu kiamat, seluruh manusia dibangkitkan dari kuburnya. Mereka hidup kembali. Ya, untuk dihisab, dimintai pertanggungjawaban. Dari sini kenapa disampaikan oleh Nabi bahwa setiap manusia itu akan dibangkitkan dari kuburnya? Ini agar manusia mempersiapkan diri, agar manusia memahami bahwa hidup ini tidak hanya di dunia. Ya. Hidup ini tidak berhenti di dunia ini saja. Dunia ini bukan tujuan akhir dari kehidupan orang beriman. Ada kehidupan lagi, di mana di kehidupan berikutnya itu kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kita akan diadili. Kalau dari sisi tinjauan sufi ya kebangkitan kesadaran spiritual menuju hakikat. Artinya jiwa kita bangkit. Jiwa kita bangun dari tidur panjangnya. Jiwa kita berkesadaran. Setelah mati. Gini. Setiap manusia itu terdiri dari lahir dan batin. Kalau kematian lahir, kita semua tahu. Kematian batin, demikian pula. Jika ada kematian lahir, ada kematian batin. Nah, dibangkitkan dari kematiannya itu artinya dibangkitkan kesadaran spiritualnya, rohaninya sadar, menjadi sadar. Nah, yang keempat, dihadapkan kepada Allah adalah al-haq, adalah hak. Al-ard, kalimatnya apa? Wal ardo alallah hak. Dihadapkan, dipertemukan, ini semua manusia tanpa terkecuali akan dihadapkan di persidangan ilahi.
amal perbuatannya diperlihatkan. Kemudian semuanya akan menerima ketentuan, keputusan tentang nasibnya masing-masing. Yang berikutnya, al-haud, telaga Nabi adalah hak. Telaga Nabi ini kalau menurut Sufi simbol kesejukan ruhani. Bagi mereka-mereka yang imannya telah sempurna, ia akan mengalami kesejukan rohani, yaitu gambaran telaga Nabi. Adanya telaga Nabi ini, ya inilah gambaran betapa cinta kasih sayangnya Nabi kepada umatnya. Jadi Nabi menunggu umatnya di mana di hari itu kedahsyatan luar biasa. Panas yang gak karuan, panas yang luar biasa. Haus yang ya seperti itu juga. Nah, siapapun dari umat beliau yang ya sekali lagi mereka imannya benar kepada Nabi, cintanya benar kepada Nabi, akan minum dari telaga Nabi itu. Siapapun yang diberi minum dari telaga Nabi, telaga Kausarnya Nabi itu, dia tidak akan pernah haus selamanya. Yang berikutnya, al-mizan, timbangan amal. Ini adalah hak juga, bahwa nanti di akhirat ada timbangan amal. Ya, timbangan ini menunjukkan atau sebagai simbol keadilan Allah yang sempurna. Keadilan dalam menilai amal, baik lahir maupun batin. Sekecil apapun kebaikan akan diperhitungkan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Wa may ya'mal mithqala syarratin wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Jadi sekecil apapun kebaikan akan diperhitungkan. Maka jangan pernah meremehkan perbuatan baik sekecil apapun. Demikian pula sekecil apapun perbuatan buruk, kejahatan, tidak akan terlewatkan. Maka jangan kemudian karena menganggap kesalahan, kejahatan, keburukan itu kecil, lantas dianggap bukan kesalahan. Jadi seluruh amal, baik amal baik maupun amal buruk, akan ditimbang secara adil oleh Allah. Nah, beratnya timbangan menentukan nasib orang tersebut setelahnya. Berikutnya, tatayyurus suhuf, pembagian catatan amal, penyebaran catatan amal. Ini hak, bahwa setiap manusia akan menerima catatan amalnya masing-masing. Ini diberikan dan ya diberikan secara terbuka, dibagi secara terbuka. Yang menerima dengan tangan kanan, dialah orang-orang yang beruntung. Sebaliknya, yang menerima dengan tangan kiri, dia adalah orang-orang yang celaka. Apalagi menerima dengan punggung. Yang berikutnya ada sirat, jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Ini hak. Nah, adanya sirat, adanya jembatan, ini mengajarkan bahwa untuk selamat di akhirat nanti butuh iman dan amal soleh.
semakin ringan amal buruknya, semakin berat amal baiknya, ya semakin cepat ia melewati sirat. Makanya syaratnya ya iman, beramal soleh, bertakwa, dan seterusnya. Kalau menurut Sufi, sirat ini adalah lambang perjalanan ruhani yang halus. Ini setiap salik akan sering terjerumus, akan sering terjatuh karena licinnya perjalanan ruhani. Dari sinilah tidak bisa tidak setiap pejalan ruhani, siapapun yang menempuh jalan menuju mendekat kehadirat Allah harus dibawa bimbingan ahlinya. Ya karena licinnya jalan. Dan siapapun yang kemudian dibimbing, terbimbing, jiwanya menjadi bersih, dipenuhi dengan cahaya iman, ya akan mampu melalui sirat dengan lancar, dengan selamat. Berikutnya, surga dan neraka adalah hak. Kita tahu surga dan neraka itu juga makhluk. Jadi bukan sekedar simbol, dia makhluk yang nyata. Kalau dalam pandangan Sufi, surga dan neraka itu bukan sekedar tempat fisik, tapi kondisi spiritual yang disesuaikan atau sesuai dengan kondisi masing-masing hati. Jadi kalau kondisi ruhaninya, kondisi batinnya ini dipenuhi dengan iman, takwa, mahabbah, dan makrifat, ya ia akan merasakan surga. Sebaliknya jika kondisi batiniyah, kondisi spiritualnya ini tidak dipenuhi dengan iman, takwa, mahabbah, dan makrifat, dipenuhi dengan kebalikannya, ya berarti kondisinya ya berada di neraka. Yang berikutnya, ada sebagian golongan nanti dimasukkan surga dan sebagian yang lain dimasukkan ke neraka. Ini hak. Jadi tidak semuanya dimasukkan surga, juga tidak semuanya dimasukkan neraka. Ya tentu penyebabnya ya karena kufur, maksiat dan dosa dan seterusnya. Sebaliknya yang dimasukkan neraka, surga karena dirahmati oleh Allah. Yang dimasukkan neraka ya karena keadilan Allah. Yang berikutnya, bahwa pada hari kiamat nanti itu kondisinya serba sulit. Jadi tidak bisa dibayangkan, tidak bisa digambarkan betapa dahsyat, betapa berat sulitnya kondisi di akhirat nanti itu. Jadi siapapun pasti akan mengalami ketakutan yang dahsyat. Hanya mereka-mereka yang mendapatkan perlindungan dari Allah, ya, yang tidak mengalami kegoncangan, kedahsyatan itu. Itu hadis yang sangat terkenal, sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. Nanti ada 7 kelompok, ada 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan Allah, di mana pada saat itu tidak ada perlindungan selain dari perlindungan Allah pada hari kiamat. Silakan cek sendiri hadisnya. Nah,
jadilah, artinya dari sini berusahalah bagaimana kita agar termasuk salah satu dari 7 kelompok hadis tersebut. Nah, jika kita termasuk 7 kelompok dari hadis tersebut, mudah-mudahan kita di akhirat nanti mendapatkan perlindungan dari Allah. Berikutnya ada syafaat dari para nabi, para malaikat, dan orang-orang soleh. Syafaat ini bentuknya adalah bantuan. Allah memberi izin kepada para nabi, para malaikat, orang-orang soleh untuk memberikan syafaat, untuk memberikan pertolongan di hari kiamat. Hadis-hadis terkait ini juga banyak. Kalau dari sisi orang, itu para nabi, minan nabiin, wasiddiqin, para siddiqin, wal ulama, para ulama, wasyuhada, wassolihin. Itu mereka mendapatkan jatah syafaat. Maka salah satu alasan seseorang harus punya guru mursyid, walian mursyida, adalah dalam rangka mencari syafaat ini. Agar baik di kehidupan dunia, lebih-lebih di kehidupan akhirat nanti, mendapatkan syafaat. Jadi, ya syafaat itu bantuan itu. Bantuan yang diberikan dalam kondisi sulit. Jika selama hidup di dunia ini kita tidak dekat, tidak mencintai para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, para ulama, ya bagaimana mungkin kemudian kita nanti mendapatkan syafaat dari mereka. Jadi sekali lagi, disinilah salah satu pentingnya kita memiliki imam di dalam hidup ini. Memiliki panutan, memiliki guru yang kita jadikan panutan, kita suri tauladani, dan seterusnya. Ada 2 hal penting yang diajarkan terkait dengan syafaat ini. Adanya syafaat dari para nabi, para malaikat, para siddiqin, para syuhada, dan seterusnya ini Allah ingin mengajarkan bahwa begitu besarnya kasih sayang Allah. Sehingga kemudian Allah mengizini mereka, para nabi, para siddiqin, syuhada, sholihin, dan seterusnya, untuk memberikan syafaat. Itu satu. Yang kedua, nilai penting yang diajarkan dari syafaat ini adalah tawadhu. Setiap orang, setiap kita, ini harus merasa tidak selamat. Yang menyebabkan selamat tidaknya seseorang bukan amal perbuatannya, tapi rahmat Allah, kasih sayang Allah, syafaat Rasulullah. Nah, jika di dalam hidup ini kemudian ia tidak tawadhu, tidak rendah hati, merasa dirinya tidak butuh syafaat dan seterusnya, ya tidak bisa. Maka siapapun yang berharap syafaat, berharap bantuan, berharap keberkahan, seperti itulah misalkan, ya di syarat utamanya adalah dia harus tawadhu, harus rendah hati. Selanjutnya, syafaat dari Allah langsung.
sebagai zat Arhamur Rahimin. Ini hak. Ini syafaat tertinggi. Dari sini kita diajarkan oleh guru kita. Jadi sebaiknya juga kita biasakan berharap rahmat Allah, yang itu nanti mengantarkan kita dapat syafaat. Sering-seringlah berdoa atau mengucapkan Ya Arhamar Rahimin minimal 3 kali. Ini contoh, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farij 'alal muslimin. Itu 3 kali. Itu biasakan dengan penuh ketundukan, penuh harap akan belas kasih dari Allah, Zat yang Maha Arhamur Rahimin. Nah, yang terakhir di kalimat ini ditutup dengan teks. Nah, Fatashaffa'a asma'ul hanan warrahmah inda asma'il jabbar wan nikmah. Kemudian asma-asma rahmat, asma-asma kasih sayang merahmati asma-asma, artinya memberi syafaat kepada asma, nama-nama yang perkasa dan pembalasan. Begini, di dalam hadis qudsi Allah berfirman, sabaqat rahmati ghadabi, rahmatku mendahului murkaku. Sungguh rahmat Allah itu jauh lebih dulu dibanding murkanya. Rahmat Allah itu jauh lebih besar dibanding murkanya. Dari sinilah kemudian kita ya tidak boleh tidak kebewacut kalau kemudian kita suudzon kepada Allah. Karena dari hadis qudsi ini aja sudah kelihatan bahwa rahmat Allah, kasih sayang Allah itu jauh mendahului, jauh lebih besar dibanding murkanya. Dan dari sinilah juga termasuk dosa besar itu adalah suudzon billah. Wong Gusti Allah itu maha kasih, maha sayang. Kok kemudian ia berprasangka bahwa Allah ini sedang marah kepada saya, Allah ini nggak suka kepada saya, Allah ini nggak sayang kepada saya. Ini suudzon dan ini kebacut. Inilah dosa besar yang sering kali kemudian pelakunya tidak sadar, tidak merasa kalau itu dosa besar. Di dalam hati kita, ketika kemudian terlintas, terasa bahwa kita tidak mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah, itu suudzon. Merasa paling tidak beruntung, merasa paling dan lain sebagainya yang jelek-jelek itu suudzon. Karena kasih sayang Allah jauh lebih dulu dibanding murkanya. Segampangannya gini, bagaimana mungkin Allah itu murka jika itu bukan karena kebacut kita? Allah tidak akan murka karena yang lebih dominan, yang mendominasi itu asma kasih sayang Allah,
Asma Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Hannan, Al-Mannan, dan seterusnya itu. Apalagi nanti di akhirat. Gitu. Jadi selama hidup di dunia ini, makanya ayo terus belajar, merasakan betapa maha kasih dan sayangnya Allah kepada kita. Terus rasa itu. Karena sedetik pun rahmat itu diambil dari kita, kolap. Jangankan sedetik, 1/100, 1/1000 detik. Andai rahmat Allah itu diambil, hancur lebur dunia seisinya ini. Dari situ para sufi mengajarkan juga doa, Allahumma inna maghfirataka arja min amali, wa ilam akun ahlan an ablugha rahmataka, farahmatuka ahlun an tablughani, di annaha wasi'at kulla syai'in ya arhamar rahimin. Ya Allah, sungguh ampunanmu lebih aku harapkan dibanding amal perbuatanku. Jika aku tak pantas mendapatkan rahmatmu, aku yakin rahmatmu pasti akan mengenaiku. Karena rahmatmu jauh lebih besar. Rahmatmu meliputi segala sesuatu. Jalanallahu wa iyyakum minal muridin as-shadiqin wassalikin al-asyikin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihi sholihin al-muslihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.